Ada seorang konten kreator atau YouTuber yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena melakukan pencemaran nama baik kepada PT Ashle Profesional Indonesia. Ini nggih, beritanya nanti kita cantumkan nggih linknya. Kalian kalau mau bongkar ya Ashle, produknya Ashle, sekali lagi ya, sudah saya ulang berkali-kali, nggak usah takut. Karena apa? Ashle itu nggak punya garansi. Garansi resminya kalian kirim sendiri ke Cina. Nggak usah takut bongkar, nggak ada garansinya. Ashle itu nggak punya garansi. Kalau rusak suruh kirim sendiri ke Cina, muter kamu. Ya kan? Ya, berapa biaya kirim ke Cina ya? Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana dulur, lebarannya lancar, sudah kemput, ngelencernya sudah tuntas, pastinya sangunya banyak nggih. Bisa dibelanjakan produk-produk mantul dari Ashle di BSK Audio. Ini dulur nggih, kita mau cek soundkan dulu, kita mau tes dulu sebelum dibungkus dan kirim ke Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. V12FX ready banyak dulu nggih, V12FX. Kita juga ready V8, V12, V16 dan V24FX. Ini yang V12FX, 12 channel full mono. Ini sudah ada lampu penerangan. Ini misalkan kita ngesound di tempat-tempat yang mungkin remang-remang, pencahayaan kurang, ini bisa jadi solusi. Ini dulu nggih, V12FX, ini auxnya ada 5. Kalau yang 16, auxnya sudah 7. Jadi mulai seri 16 sampai 24 itu auxnya 7. Yang seri 12 ke bawah, auxnya 5. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih pro, ini rekomendasi nggih. Sudah dilengkapi dengan equalizer. Oke dulu nggih, kita cek sound dulu sebelum dibungkus dan kirim ke Grobogan. This one, 12 dicoba, 12 dicoba, V12FX, kita kasih efek. This, 12 dicoba, cek one, this, 12 dicoba, 12 dicoba, 12 dicoba, 12, V12FX. Untuk efeknya sudah nyes, pilihannya juga banyak ya untuk efek. Oke, kita cek sound. Ini dulur nggih, sekalian kita bahas nggih untuk masalah garansinya. Ini nggih kartu garansinya, ada stempel tokonya. Ada stempel toko dan ada tanggal pembeliannya. Dulur-dulur nanti bisa membaca nggih syarat dan ketentuan masalah garansi di kartu garansinya. Silahkan dibaca.
Untuk garansi servis selama 1 tahun ya, terhitung sejak tanggal pembelian. Untuk garansi toko dari BSK, jadi di BSK itu ada 2 garansi. Garansi yang pertama adalah garansi toko. Garansi toko 2 kali 24 jam terhitung sejak barang diterima. Misalkan pembelian di toko ya terhitung sejak datang ke toko, sejak menerima barang. Kalau pembelian secara online, sejak barang diterima customer. Bisa kita cek ya di ekspedisi. Jadi ekspedisi kan ada sistemnya yang bisa kita tracking, bisa kita cek. Jadi di ekspedisi bisa nggak kita cek kapan barang diterima oleh customer, siapa yang menerima itu ada datanya. Bahkan ekspedisi tertentu ada fotonya juga. Misalkan ada customer yang komplain, "Mas, saya belum menerima barang." Bisa kita cek di ekspedisi. Karena di situ nanti ada laporannya, nggak ada datanya. Termasuk foto yang menerima siapa, itu biasanya juga ada. Khusus untuk customer BSK sudah kita bikinkan panduan seperti ini nggih. Jadi sudah kita bikinkan panduan bagaimana cara klaim garansi. Misalkan kita tidak berharap barangnya rusak nggih. Kita berharap barangnya itu awet, manfaat dan barokah dan berkah nggih. Amin. Tapi ya namanya elektronik ya tidak bisa kita prediksi. Namanya elektronik. Apapun mereknya. Jadi gimana cara klaim garansinya, kemana harus dikirimkan, prosedurnya seperti apa, kita jelaskan di sini. Ini juga untuk perhatian buat dulur-dulur yang membeli secara online khususnya, yang sellernya kurang bertanggung jawab, tidak memberikan panduan, tidak memberikan edukasi, gimana cara klaim garansi dan sebagainya. Ini perlu hati-hati nggih. Jadi jangan asal belanja, asal nyari yang murah saja. Pastikan belanja di toko-toko atau di seller atau dealer yang resmi, yang jelas ya reputasinya dan sebagainya. Kita tidak menyarankan harus belanja di BSK, tidak. Dealer asli kan banyak, silakan belanja dimanapun monggo. Kalau belanja di BSK ya alhamdulillah, berarti rezekinya BSK. Jadi perlu diwaspadai belanja di toko-toko yang kurang bertanggung jawab. Ini dulur, di BSK kita bikinkan panduan seperti ini. Ini untuk mixer, aksesoris. Kita bikinkan panduan yang lebih kecil. Ini untuk power. Nah, seperti ini nggih. Ini untuk power. Kita bikinkan panduan seperti ini. Bagaimana nanti misalkan mengalami kendala dan ingin klaim garansi, sudah kita bikinkan panduan. Jadi nanti cara kirim barangnya seperti apa dan harus dikirim kemana dan sebagainya, sudah kita bikinkan panduan seperti ini. Pastikan membeli produk asli di toko yang amanah, di toko yang recommended, di toko yang resmi dan sebagainya. Jadi jangan asal belanja, apalagi via all shop ke toko-toko yang kurang bertanggung jawab. Ini perlu diwaspadai karena ada aja nggih korban dari all shop ketika barangnya bermasalah, pengennya tanya masalah klaim garansinya, dikirim kemana dan sebagainya, tidak mendapat jawaban yang baik dari sellernya. Bahkan sellernya cuek, dicuekin sama sellernya, bahkan ada juga yang diblokir sama sellernya. Jadi itu bentuk seller yang kurang bertanggung jawab atau seller nakal. Jangan sampai tergiur harga yang murah saja. Pastikan belanja ke toko yang amanah, ke toko, kalau bisa yang toko resmi ya, penjual produk asli, ke dealer asli dan sebagainya. Silakan belanja dimanapun monggo. Banyak sekali nggih korban all shop yang ngelabrak ke BSK atau komplain ke BSK karena barangnya bermasalah dan pengen mengajukan klaim garansi dan sebagainya, tapi tidak ada jawaban dari sellernya, dicuekin sama sellernya, bahkan ada juga yang diblokir sama sellernya. Jadi sellernya tidak mau ribet, tidak mau ngurusi, akhirnya pada lari komplainnya ke BSK. Mohon maaf ya, itu bukan tanggung jawab dari BSK. Silahkan komplain ke toko atau ke seller tempat dulur-dulur berbelanja. Jadi khusus customer BSK pasti kita berikan panduan seperti ini. Jadi pastikan kartu garansinya ada stempel toko seperti ini nggih, dan tanggal pembelian. Itu penting sekali untuk sarana atau syarat klaim garansi resmi ke asli. Buat dulur-dulur semuanya, para netizen, para soundman Indonesia,
harap bijaksana nggih dalam bermedia sosial, khususnya dalam membuat konten, dalam membuat statement atau postingan di sosial media apapun platformnya. Harap bijaksana nggih, jangan sampai kita membuat konten ataupun membuat postingan yang bisa nantinya menjadi bumerang kepada kita. Ini baru-baru ini lumayan sangat viral nggih. Ada seorang konten kreator atau YouTuber yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena melakukan pencemaran nama baik kepada PT Asle Profesional Indonesia. Nanti linknya kita cantumkan nggih, silahkan dibaca. Ini nggih, beritanya nanti kita cantumkan nggih linknya. Direktur PT Asle Pro Indonesia, Limsoni, melaporkan YouTuber berinisial KDR ke Polda Metro Jaya. Laporan itu dibuat oleh Bagus Satria Wicaksono selaku kuasa hukum Limsoni ke SPKT Polda Metro Jaya. Laporan itu telah tercatat di nomor STTLP-B-2301-4-2023-SPKT-Polda Metro Jaya. Dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial atau pasal 27 ayat 3 UU ITE, yang mana telah memposting 3 kali mengenai produk Asle dengan pemberitaan tidak seimbang dan tendensius. Upaya pelaporan itu bukan hanya sebagai pembelajaran, tapi klien berhak mengetahui motif pembuatan konten tersebut. Kami sangat dirugikan baik material maupun imaterial terhadap kelangsungan bisnis, terutama pada pasar Indonesia. Ini nggih, ada somasinya, kita bacakan nggih sekilas saja. Bahwa secara garis besar, Saudara KDR ini sebagai konten kreator telah menjelaskan kekurangan produk tersebut tanpa menganalisa dan mempertimbangkan secara keseluruhan atau ulasan tidak disertai dengan bukti yang kuat, serta hanya mengulas atau review hal negatif saja tanpa diimbangi kelebihannya dari produk. Memperingatkan pihak Saudara KDR untuk segera meminta maaf sekaligus memberikan justifikasi secara baik melalui konten kanal YouTube, serta membuat surat pernyataan tidak mengulangi kembali memberitakan produk tersebut secara sepihak. Ini nggih, sangat ngeri sekali nggih. Dapat somasi sekaligus dilaporkan ke Polda Metro Jaya, ini sangat fatal sekali. Jadi buat dulur-dulur, harap bijaksana nggih dalam bermedia sosial. Oke, kita boleh tidak puas dengan suatu produk dan sebagainya, tapi harus bijaksana dalam menggunakan media sosial. Ya namanya manusia dulur nggih, kadang tidak berpikir panjang, namanya emosi nggih, emosi sesaat. Misalkan tidak puas dengan mungkin pelayanan toko ataupun dengan produknya, langsung bikin posting, bikin konten atau bikin review yang seperti itu tadi, tanpa memikirkan efeknya. Ini tadi kita fokusnya adalah masalah garansi nggih. Jadi misalkan dulur-dulur pengen klaim garansi, nanti bisa dikirimkan ke service center. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi toko tempat dulur-dulur berbelanja. Harusnya semua toko bisa memberikan edukasi nggih kepada customernya masing-masing. Khusus customer BSK kita bikinkan seperti ini nggih, panduan. Kalau masih bingung bisa japri admin kita. Kalian kalau mau bongkar ya Asle, produknya Asle, sekali lagi ya, sudah saya ulang berkali-kali, nggak usah takut. Karena apa? Asle itu nggak punya garansi. Garansi resminya kalian kirim sendiri ke Cina, ya kan? Memang benar ada garansinya, tapi garansinya itu kalian kirim sendiri ke Cina. Makanya kalau kalian mau bongkar ya bongkar aja, nggak usah takut. Lagi anggap saja ya garansinya tidak ada, ngomong kosong garansinya itu. Langsung bongkar, nah begini. Nah, itu kenapa itu baru ya guys, itu tadi datang langsung ke bongkar. Nggak usah takut bongkar, nggak ada garansinya. Asli itu tidak punya garansi. Kalau rusak suruh kirim sendiri ke Cina, muter kamu.